Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin. Wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Akidah Umat Islam sampai pada pertanyaan yang keempat. Kenapa Allah mengutus para rasul? Jawabnya, Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan kepada umat manusia hal-hal yang membawa kemaslahatan atau kebaikan dalam agama dan dunia mereka, dan untuk mengajak mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya untuk mengajarkan kepada manusia apa yang bisa menjadi kemaslahatan mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, para rasul mengajarkan bagaimana cara mencari nafkah yang halal, bagaimana cara jual beli yang halal, bagaimana cara bergaul dengan sesama, yang itu merupakan sesuatu yang diajarkan oleh syariat Islam. Di akhirat juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, sehingga tidak disiksa kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan ini kepada manusia, dan juga diutus untuk mengajak mereka manusia untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Maka Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Ayat sebelumnya mengatakan, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Dulu manusia itu satu umat. Maksudnya apa? Semuanya beriman kepada Allah. Pada masa Nabi Adam, pada masa Nabi Syith, pada masa Nabi Idris, semua manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang melakukan kemusyrikan, tidak ada yang menyembah selain Allah. Baru ada kekufuran, kemusyrikan, penyembahan kepada selain Allah itu pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kemudian Allah mengutus para nabi memberi kabar gembira dan memberi peringatan, memberi kabar gembira kepada mereka yang beriman, memberi peringatan kepada mereka yang kufur. Nah, kapan terjadinya kekufuran itu? Ketika masa Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya semuanya apa? Muslim. Nggak ada yang melakukan kemusyrikan. Kalau melakukan kemaksiatan ada. Di antara anak Nabi Adam, Qabil membunuh Habil. Nah, perbuatan maksiat ada. Tapi kalau kemudian melakukan kemusyrikan nggak ada. Jadi semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, misinya apa? Satu, mengajak mereka menyembah Allah Ta'ala. Ya, mengajak manusia
untuk menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Rawahul Bukhari. Perkataan paling utama yang aku dan para nabi sebelumku, kata Rasulullah, ya, yang mereka ucapkan adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa semua nabi misinya sama. Mengajak apa? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Buktinya kalimat yang paling baik yang diajarkan oleh semua nabi adalah apa? La ilaha illallah. Semuanya. Berarti semua nabi agamanya sama, Islam. Tidak ada nabi yang membawa agama selain agama Islam. Nabi Musa, Nabi Isa tidak membawa agama kecuali agama Islam. Buktinya semuanya mengajak kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah? Dari wahyu. Jadi para nabi, para rasul mendapatkan wahyu dari Allah bahwa nama Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah. Kemudian itulah yang diajarkan kepada umat manusia, bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Jadi ini di antara tujuan kenapa Allah Ta'ala mengutus para nabinya. Soal yang kelima, apakah arti tauhid? Tauhid adalah at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdath. Tauhid adalah mensucikan Allah yang tidak mempunyai permulaan dari menyerupai makhluknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya, Imam Junaid Al-Baghdadi ini, ya, pimpinan thariqat Sufiyah pada masanya. Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya. Beliau mengatakan tauhid itu adalah mensucikan Allah dan yang tidak mempunyai permulaan dari menyerupai makhluknya. Maksud beliau dengan Al-Qadim adalah Allah yang tidak mempunyai permulaan, sedangkan Al-Muhdats adalah makhluk. Jadi Allah Ta'ala dinamakan dan disifati dengan sifat Al-Qadim. Ya. Qadim bagi Allah Ta'ala adalah yang ada tanpa permulaan. Ya. Kalau kita mengatakan Allahu Qadimun, maka artinya apa? Allah yang ada tanpa permulaan. Karena kalau kita mengatakan Qadim untuk makhluk, itu artinya apa? Hadza baitun qadim. Ini rumah qadim. Apa artinya? Ini rumah yang lama, yang sudah berlalu waktu begitu lama, maka dikatakan apa? Qadim. Tapi kalau kita mengatakan Allah qadim, bukan berarti Allah berlalu waktu lama, tidak. Qadim bagi Allah itu artinya apa? Tidak ada permulaan baginya. Dan tidak ada makna qadim seperti ini kecuali bagi Allah. Makanya tidak benar kalau kita sedang belajar, mungkin di perkuliahan, mengatakan alam ini qadim. Nah, ada. Ya, di perkuliahan itu kemudian dikatakan alam itu qadim. Menurut pendapat para filosof Yunani, ya, baik yang masa kuno ataupun yang modern, katanya alam itu qadim. Maksud qadim bagi mereka alam itu tidak bermula, sama dengan Allah tidak bermula. Pernyataan seperti ini itu menyalahi akidah umat Islam. Ya, kalau ada orang mengatakan alam ini qadim gak bermula sebagaimana Allah tidak bermula, itu apa? Berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal yang qadim hanya Allah Ta'ala, yang ada tanpa permulaan hanya Allah Ta'ala.
Sedangkan yang lainnya apa? Muhdats. Apa muhdats itu? Makhluk. Muhdats itu artinya apa? Tadinya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Maka kemudian dikatakan apa? Muhdats, baharu. Allah qadim yang tidak bermula, tidak sama dengan makhluknya yang baharu. Ya, ini yang sering kita sebutkan dalam sifat 20 kan apa? Mukhalafatuhu lil hawadithi. Mukhalafatuhu, berbedanya Allah, lil hawadithi, bagi yang baharu. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya, apapun itu. Kalau makhluknya berukuran, maka Allah tidak berukuran. Kalau makhluknya berbentuk, maka Allah tidak berbentuk. Kalau makhluknya punya sisi-sisi, maka Allah tidak dikatakan punya sisi-sisi. Kalau makhluknya punya anggota badan, maka Allah tidak dikatakan punya anggota badan. Ya. Mendengar, melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluknya. Semuanya tidak sama. Meskipun dikatakan Allah mendengar, manusia mendengar, tapi jangan pernah disamakan bahwa mendengarnya Allah dengan telinga kayak kita ini. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluknya. Jangan dikatakan bahwa mendengarnya Allah ada jarak. Kalau dekat jelas, kalau jauh tidak jelas. Tidak. Allah Ta'ala mendengar semuanya, baik yang jauh ataupun yang dekat, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama. Mendengarnya Allah tidak dengan telinga, tidak dengan alat yang lainnya. Allah mendengar apa yang kita ucapkan dengan keras, Allah mendengar apa yang kita ucapkan dengan pelan. Bahkan Allah juga mengetahui dan mendengar apa yang kita ucapkan di dalam hati kita. Allah Maha tahu semuanya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ini harus dihafal ayat ini. Ya. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran, yang menerangkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Ayat ini kalau kemudian kita bicara dengan siapapun, ya, orang Wahabi, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah duduk, cukup membantah dengan ayat ini apa? Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Dalam bahasa Arab, kalau kita mengatakan syai'un, ya, syai'un itu artinya apa? Umum, nakirah. Berarti apa? Umum, semuanya. Masuk dalam kata syai'un segala sesuatu selain Allah. Masuk dalam kata syai'un malaikat, langit, aras, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu masuk dalam kata apa? Syai'un. Allah tidak menyebutkan di dalam ayat ini laisa kamitslihil malaikah. Dia Allah tidak menyerupai malaikat saja, tidak. Tidak dikatakan dia Allah tidak menyerupai manusia saja, tapi dikatakan Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Berarti apa? Tidak ada makhluknya yang sama dengan Allah. Nah, ini ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah Ta'ala Maha Suci dari penyerupai makhluknya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, perbuatan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Rasulullah ditanya, perbuatan apa, amal apa yang paling utama? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kemarin kita jelaskan bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah pondasi amal ibadah kita. Tanpa didasari dengan iman, maka tidak akan pernah diterima amal kebaikan kita. Apapun, mau sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan amalan yang lainnya tanpa didasari dengan iman, maka tidak akan pernah diterima. Makanya ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aslim am uqatil. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam, apakah saya berperang, berjihad? Karena waktu itu ada instruksi apa? Jihad.
Orang ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam, apa saya berperang?" Apa kata Rasulullah? "Aslim thumma qatil." Masuk Islamlah, baru kamu apa? Berperang. Kalau seandainya amalan kebaikan itu bisa diterima tanpa Islam, pasti apa? Berperanglah sekarang, nanti aja masuk Islamnya. Begitu kan? Tapi Rasulullah ingin mendahulukan dan menjelaskan kepada kita bahwa berperang pun tidak akan dapat pahala kalau tidak didasari dengan iman. Maka kemudian orang ini apa? Masuk Islam. Masuk Islam dia, kemudian dia berperang. Ketika dia berperang, ternyata dia apa? Meninggal dunia dalam peperangan. Subhanallah, orang ini belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat zakat, cuma amalannya apa? Berperang, jihad. Ya, tapi ini jihad yang benar ya, bukan jihad-jihad yang menurut sekarang itu kan, bilang mati syahid, bukan mati syahid, mati sangit itu. Ya. Dia apa? Berperang. Ya. Kemudian meninggal dunia dalam peperangan. Ketika kemudian dikabarkan kepada Rasulullah, orang yang baru masuk Islam itu meninggal dunia dalam peperangan, apa kata Rasulullah? Amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Kenapa? Karena dia masuk Islam. Coba kalau seandainya dia berperang kemudian nggak masuk Islam, ya, mati dalam keadaan apa? Kafir, nggak dapat apa-apa. Tapi karena dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam, apa saya berperang?" Kata Rasulullah, "Masuk Islam lah, baru kemudian berperang." Ini menunjukkan bahwa apa? Jihad pun harus didasari dengan iman. Tanpa dasar iman yang benar, maka tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan mengenai keberadaan Allah. Jawabnya, Allah ada. Tidak ada keraguan akan adanya. Segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Alam ini dikatakan alam dalam bahasa Arab. Alam itu artinya apa? Bukti. Alam ini disebut alam karena alam itu adalah bukti akan adanya Allah Ta'ala. Karena semua yang ada di alam ini menunjukkan akan adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tubuh kita saja ada hal-hal yang kita tidak bisa mengetahui secara detail. Dalam tubuh kita Allah Ta'ala menjadikan kita makan dan minum dari satu lubang mulut ini kan, tapi kemudian keluarnya cairan dan kotoran yang lainnya berbeda. Cairan dari depan, kalau kemudian kotoran yang lainnya dari belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada tubuh kita sesuatu yang luar biasa, rahasianya besar sekali. Pada tumbuh-tumbuhan pun juga demikian. Al-Imam Syafi'i mengatakan buah murbei atau arbei, buah arbei itu kan dimakan oleh banyak hewan. Dimakan oleh ulat. Dari ulat keluar apa? Sutra. Dimakan oleh lebah. Dari lebah keluar madu. Dimakan oleh onta. Dari onta keluar apa? Susu. Kata Imam Syafi'i, satu buah dimakan oleh banyak hewan, keluar berbeda-beda apa? Manfaatnya, hasilnya. Ini kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Satu pohon, ya, kalau kita satu pohon itu buahnya kadang tidak sama kan, ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Satu pohon warnanya kadang juga tidak sama, satu pohon, padahal satu pohon. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan berbeda-beda, ya. Inilah segala sesuatu itu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Sifat makhluk itu mulai dari apa? Bertempat, berarah, berbentuk, berukuran, berpindah, bergerak, naik, turun,
panas, dingin, itu apa? Sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan demikian. Nggak boleh dikatakan Allah bertempat, karena tempat sifat makhluk. Tidak boleh dikatakan Allah berarah, karena arah adalah sifat makhluk. Tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala berpindah-pindah. Kenapa? Karena yang berpindah butuh pada tempat, bergerak. Jangan kemudian dikatakan, kalau tidak bergerak berarti mati dong. Tidak. Ya. Kenapa? Karena kita melihat yang bergerak itu hidup, ya. Untuk akal pikiran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita pikirkan, sehingga tidak bisa dikatakan dia bergerak, dia diam. Tidak. Yang bergerak dan diam siapa? Makhluk. Ada makhluk Allah yang terus menerus bergerak. Apa itu? Bintang. Bintang itu bergeraknya luar biasa. Cuma karena jauhnya dari kita, sehingga terkadang ada yang cuma berkelip-kelip saja. Tapi coba lihat, amati bintang itu, terus saja lihat, tidak lama pasti apa? Dia akan berpindah. Jauh perpindahannya itu. Kalau pada kenyataannya sudah jauh dia melesatnya itu. Cuma karena jaraknya yang begitu jauh dari kita, sehingga apa? Kelihatannya cuma berkelip-kelip itu aja kan. Ya. Padahal gerakannya luar biasa, bintang itu. Ada makhluk Allah yang diam terus, tidak bergerak. Langit dan bumi tidak bergerak. Ya. Ada makhluk Allah yang kadang bergerak, kadang diam. Siapa itu? Kita. Kadang bergerak, kadang diam. Kita manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan dia bergerak terus, tidak dikatakan dia diam terus, tidak dikatakan apa? Kadang bergerak, kadang diam. Kenapa? Karena yang bergerak adalah makhluk Allah, yang diam adalah makhluk Allah. Ya. Allah ada tanpa tempat dan arah. Ini yang sering disebutkan oleh para ulama. Ulama-ulama kita menyebutkan ini juga. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Ya. Kiai Haji Soleh Darat juga menyebutkan dia Allah ada tanpa tempat, tanpa arah dalam bahasa Jawa. Ya. Ulama-ulama kita dulu sering menyebutkan ini, sering mengulang-ulang. Belajar akidah dulu itu menjadi apa? Kajian yang paling utama. Kalau sekarang justru jarang orang belajar akidah. Orang lebih senang kalau belajar apa? Cerita-cerita. Nah, kalau kemudian di majelis taklim itu ada ceritanya, banyak tertawanya, nah, itu senang. Ya, orang sekarang kan begitu kan. Tapi kalau belajar akidah jarang. Padahal dulu kajian akidah itu yang paling diutamakan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa beliau bisa membebaskan Palestina waktu itu? Ya. Padahal sampai sekarang umat Islam belum bisa membebaskan Palestina kan? Padahal dulu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sudah pernah bisa membebaskan apa? Palestina. Apa yang beliau lakukan? Beliau kumpulkan umat manusia, umat Islam itu dalam satu akidah. Beliau gerakkan hati mereka untuk ikut satu akidah. Bagaimana caranya? Beliau kumandangkan akidah Allah ada tanpa tempat ini di setiap mimbar, di setiap menara-menara masjid, menjelang sholat subuh terutama. Itu dia ajarkan, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, dia tidak membutuhkan kepada tempat. Terus begitu. Itu tidak sehari dua hari, selama ya pemerintahan beliau itu dikumandangkan. Makanya dulu ya, kita kan sebelum sholat ada puji-pujian kan. Di antara puji-pujian aja bacanya apa? Sifat 20 kan. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah irada ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu dibaca. Dan dulu kita hafal, waktu kecil itu hafal. Kenapa? Karena ulama kita ingin ikut apa yang diajarkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
di menara-menara, di Madinah, di Mekah, di negeri Hijaz, di Mesir, di Yaman, daerah-daerah kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu dikumandangkan apa? Akidah waktu itu. Sehingga umat Islam satu akidah. Ketika mereka satu akidah, diajak untuk membebaskan apa? Palestina. Dan terbukti beliau yang bisa membebaskan Palestina. Sekarang umat, ya, orang mengatakan umat Islam akidahnya apa? Berbeda-beda. Ya. Sekarang kalau kita mau puji-pujian, orang mengatakan bid'ah. Ngapain puji-pujian bid'ah itu bid'ah. Sehingga orang nggak pakai puji-pujian lagi kan? Adanya pakai apa? Tip recorder itu yang kemudian suaranya Al-Qur'an gitu kan? Padahal dulu enggak. Sebelum sholat dikumandangkan apa? Akidah. Ya, wujud kita mbako itu kan akidah. Dan tidak hanya dibaca begitu, tapi apa? Diajarkan di pengajian. Di majelis-majelis taklim, di pengajian anak-anak ketika kita ngaji Al-Quran, diajarkan oleh guru itu. Sifat 20 itu kan enak gitu kan. Tapi kalau sekarang kan banyak orang yang bilang bid'ah sih, jadinya kemudian apa? Nggak dibaca lagi. Sudah diam, ganggu orang sholat katanya. Ini orang lagi sholat sunnah, lebih baik sholat sunnah daripada ganggu gitu kan. Ya. Orang yang tahu tentang akidah pasti tidak akan terganggu dengan bacaan akidah kan. Dia baca akidah, bukan nyanyi kan. Masa terganggu? Kadang kalau kita baca darusan Al-Quran setelah taraweh, ada yang mengatakan, ganggu orang itu, ganggu. Apalagi kalau kemudian ada itikaf sholat di situ, itu ganggu orang sholat. Orang tidak akan terganggu kalau dia apa? Tahu bahwa yang dibaca Al-Quran. Kecuali kalau orang di dalam pikirannya mengatakan baca Al-Quran ketika ada orang yang sholat itu apa? Bid'ah, pasti apa? Ini orang baca Al-Quran bid'ah, lagi saya sedang sholat, pasti akan begitu kan dalam pikirannya. Tapi kalau orang tahu bahwa baca Al-Quran itu baik, pasti apa? Senang dia. Suasananya suasana ibadah, nggak akan terganggu dia. Ya, makanya kemudian mari kita galakkan lagi apa? Belajar akidah ini. Yang sudah mulai punah, majelis-majelis taklim akidah itu jarang sekali. Dia tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afillahi syak." Tidak ada keraguan akan adanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Ini hadis ini sering diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putra-putrinya. Ya, kepada putri-putrinya. Maaf. Ya. Rasulullah sering mengajarkan kepada putri-putrinya kalimat ini, kanallah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Diajarkan oleh Rasulullah biar kita paham bahwa sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah sudah ada tanpa segala sesuatu. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Selesai. Kalau dikatakan oleh sebagian orang sekarang bertempat, berarti kan butuh pada tempat. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Kalau dikatakan berada di atas aras, berarti butuh kepada aras. Padahal sebelum adanya aras, Allah sudah ada tanpa aras. Setelah adanya aras, Allah tidak membutuhkan kepada aras. Orang-orang Wahabi itu malah mengatakan, ya, malaikat itu awanullah. Katanya malaikat itu pembantu-pembantu Allah. Kalau dikatakan pembantu apa artinya? Tidak bisa melakukan kecuali dibantu oleh malaikat. Begitu kan? Nggak ada, malaikat itu makhluk Allah yang diberikan oleh Allah tugas. Allah yang memberikan mereka tugas. Ada yang menurunkan hujan, ada yang mengirim angin, ada yang menumbuhkan tumbuhan, ada yang memberikan buah pada tumbuhan, ada yang mencabut nyawa, ada yang memberikan ruh pada janin. Itu tugas malaikat. Bukan kemudian Allah tidak mampu tanpa malaikat. Jadi salah kalau dikatakan malaikat itu pembantu-pembantunya Allah. Seakan-akan kalau nggak ada malaikat Allah nggak bisa. Tidak. Lebih parah lagi,
Katanya apa? Malaikat itu yang membawa aras, sedangkan kemudian Tuhannya, Allahnya berada di atas aras, memanggul malaikat itu, memanggul aras katanya. Terkadang malaikatnya capek memanggul Allah, berarti Allahnya berat, berarti kan Tuhan mereka apa? Berat sekali, sampai kemudian malaikatnya capek. Ketika kemudian malaikatnya capek, ditanya oleh Tuhannya ini kan, malaikat, kenapa kok capek? Ya Allah, saya sudah capek nih untuk mengangkat Anda. Maka kemudian apa? Dikatakan kepada malaikat-malaikat itu, bacalah la haula wala quwata illa billah, biar kuat lagi katanya. Kemudian bacalah haula wala quwata illa billah, malaikatnya apa? Kuat lagi. Masa ada cerita seperti itu? Tuhannya ditandu, kemudian kadang menandu apa? Capek gitu kan? Ya kayak si musung kokong itu kan, yang ditandu kemana-mana. Nggak ada Tuhan yang seperti itu. Itu dalam akidah mereka disebutkan bahwa Tuhannya berada di atas aras, dibawa oleh malaikat. Terkadang malaikat yang membawanya itu merasa apa? Capek. Berarti apa? Karena beratnya Tuhannya itu kan. Berarti Tuhannya berat, punya apa? Punya berat itu kan. Ya, kalau punya berat, apa bedanya dengan kita, dengan makhluknya? Nah, inilah akidah umat Islam ini ingin mengajarkan kepada kita akidah yang murni yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kembalilah kepada akidah ulama-ulama kita, sehingga kita apa? Selamat dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ya pembahasan kita, karena pada hari Jumat itu ada waktu, kata Rasulullah, kalau kemudian kita berdoa bertepatan dengan waktu itu, maka apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan waktu tersebut yang mustajab itu adalah di akhir hari Jumat, ya, di akhir dari hari Jumat. Nah, sekarang kan akhir hari Jumat menjelang maghrib. Makanya mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah dalam hidup, berkah dalam rizki, berkah dalam umur, berkah dalam ibadah. Ala hadin niyah wa ala kulliyatin salihah wa ila asyrafin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.